saya ditemani oleh Bapak Kepala SD Negeri 2 Pandan, Kabupaten Rembang, Bapak Sumadi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini keadaannya sangat cerah nih, Pak, ya? Alhamdulillah. Iya. Cerah. Iya. Iya. Pak Sumadi, pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pengambilan keputusan pada dilema etika. Oke. Dilema etika. Iya. Bapak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dari kata dilema etika dan bujukan moral, wacana dan sering ini muncul di kasus-kasus. Misalnya di sekolahan kami ada beberapa kasus dilema etika dan bujukan moral. Pertama, kita harus mengumpulkan, menyimpulkan, mempelajari kasus yang kita hadapi. Iya, Pak. Itu yang pertama, untuk jawaban yang Iya. cara menangani kasus dilema etika. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, Pak Sumadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ini tergantung untuk kasusnya. Oke. Kasus ini dihadapkan dengan kepentingan banyak, dengan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Nah, di dalam sekolah, di lingkungan sekolah itu sering mengalami dilema etika. Misalnya kita harus mengambil salah satu keputusan, misalnya ada anak, kasus anak belajar, temannya minta dibantu untuk dikasih contoh jawaban, yaitu bagaimana keputusan guru ini sering diadukan ke kepala sekolah, sehingga guru bisa mengambil keputusan di antara dilema, bolehkah anak menyontek? Tidak boleh, tapi anak dengan anak misalnya ada, nanti saya beri kue atau es krim. Nah, itu contoh dilema etika terjadi pada anak. Akhirnya Bapak Ibu guru bisa mengatasi masalah seperti itu. Ya, bagaimanapun tidak boleh, namanya sekolah dengan Kerjakan dengan jujur. dikerjakan dengan jujur. Pertanyaan ketiga, Pak, Jadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? untuk langkah-langkah biasanya kita selalu mengedepankan musyawarah bersama. Kiranya masalah itu besar, kita undang, kita kumpulkan Bapak Ibu guru. Perlukah kita mengambil suatu keputusan dengan bersama? Nah, keputusan itu kita identifikasi, kita pelajari, kemudian kita simpulkan masalahnya, kita putuskan bersama. Apabila keputusan bersama itu belum putus, maka kita ambil suara terbanyak ataupun sampai pada titik akhir voting. Walaupun semua keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan dan ada konsekuensinya. Itu. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak Sumadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya mengedepankan musyawarah walaupun dengan tidak menyampaikan aturan. Aturan kita atur, kebijakan kemanusiaan itu juga penting bagi kami karena kita
adalah satu keluarga besar di sekolah. Itu kita aturan kita perlu, tapi rasa kemanusiaan bahkan kita sangat perlu. Jadi kebijakan. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ini tantangan sangat berat. Kita dihadapkan dilema antara masalah yang sama-sama baik, bijak, tapi harus ambil keputusan yang sangat berat. Semua itu wajib kita putuskan, karena tanpa keputusan masalah tidak akan selesai. Satu, kita kumpulkan semua pihak, yaitu murid, guru, atau masyarakat umum yang di lingkungan kita ketemukan. Mediasi, gimana hasilnya. Setelah itu kita pelajari benar salahnya, kemudian benar sama benar, kita pilih salah satu yang untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan banyak orang. Jadi yang saya ambil kepentingan banyak orang, bukan untuk yang individu atau perorangan. Jadi keputusan kita beratkan kepada semua banyak orang. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak menyelesaikannya cepat waktu? Dan apa mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Tergantung masalahnya kasusnya. ya Pak? Ya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya itu kita ringan, antar pribadi, kita ketemukan 2 atau 3 orang, masalah mediasi bisa juga selesai saat itu. Kalau masalah itu urgent, banyak orang, kita perlu waktu, teliti dulu masalahnya apa, sumbernya apa, dari mana, kemudian kita itu harus sebelum ambil keputusan ini menguntungkan pihak manapun, pengujian. Bila perlu itu perlu jadwal, tetapi kalau tidak bisa selesai saat itu juga. Jadi tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Iya, benar. Mas Sumadi, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan atau dalam mengambil keputusan dalam masalah dilema itu? Ada banyak orang, terutama dengan guru yang senior, bahkan kalau masih kurang kita ada komite, kurang lagi tokoh, bila perlu mendatangkan narasumber untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Iya. Luar biasa sekali Pak Sumadi. Untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik Pak dari pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan dalam dilema itu? Semua dalam pengambilan keputusan mesti mengandung konsekuensi. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang diuntungkan, ada yang sedikit dirugikan. Tetapi keputusan itu kita setelah mengolah data dan sebagainya, perinci, pada akhirnya kita mengerucut, jangan sampai mengalahkan banyak orang. Yang kita kalahkan kepentingan pribadi, jadi kita putuskan untuk kepentingan bersama. Jadi konsekuensinya kita dibuat yang terkecil mungkin. Itu begitu jawaban saya. Baik Pak Sumadi, jawaban yang luar biasa sekali. Jadi dalam menjalankan dilema etika pasti kita selalu memiliki jalan keluar nih Pak. Ada jalan. Jadi terima kasih Pak Sumadi untuk pertemuan hari kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin sharing-sharing sebentar nih Bu. Baik, kita mulai langsung saja Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau mengidentifikasi itu, kalau saya itu ada dua jenis. Kasusnya itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat atau yang lama. Gitu. Kalau misalkan waktu yang singkat, berarti saya hanya butuh keputusan di saya. Kalau waktu yang lama atau masalahnya berat, berarti saya harus mengumpulkan beberapa pihak yang terkait. Jadi mengidentifikasi itu tidak langsung saya mengambil keputusan tidak, tapi saya harus mengidentifikasi ini kasusnya bisa langsung saya selesaikan ataukah saya butuh pihak lain. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau benar dengan benar ya memang agak susah, tapi triknya ya kembali lagi permasalahannya bagaimana konteksnya. Nah, kalau misalkan permasalahannya itu saya keputusannya harus kolaborasi dengan pihak-pihak terkait atau beberapa pihak stakeholder dan lain sebagainya, ya berarti kita harus diskusi dulu. Kalau misalkan benar sama benar ini kok saya bisa dengan spontan masalahnya bisa langsung saya selesaikan, ya berarti saya langsung bisa. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Lalu untuk pertanyaan ketiga Bu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi prosedur awal itu mungkin saya biasanya yang saya lakukan itu saya tanya permasalahannya dulu. Nah, setelah saya mengetahui permasalahannya itu saya tidak hanya tanya pada satu pihak, mungkin ada pihak lain yang mengetahui. Berarti saya harus mendapat informasi dari beberapa pihak. Kemudian jika keputusan itu harus saya selesaikan bersama, kita membuat sebuah kebijakan yang tepat, kemudian baru kita putuskan bagaimana permasalahannya dan solusinya seperti itu. Baik Ibu, berikutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu kalau saya ya tidak hanya tidak hanya kita ke satu orang saja ya Pak. Jadi kita itu namanya permasalahan itu pasti melibatkan orang. Jadi gimana kita itu tidak langsung percaya satu orang, lebih efektif jika kita itu menerima banyak informasi sehingga kita bisa menyimpulkan oh sebenarnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa seperti yang saya katakan tadi, lebih efektif lagi jika kita diskusi dengan orang lain. Jadi kebijakan mungkin dari dari saya mungkin ada yang kurang bisa ditambahi dari yang lain sebaiknya seperti ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Kita mungkin benar, mungkin salah kan seperti itu. Jadi gimana ya? Kalau dilemanya itu ya tantangannya rasa sungkan itu. Kadang kita apalagi kalau sama teman kantor ya atau teman pekerjaan itu kan bingungnya jika kita nanti seperti ini sungkan atau enggak, menegurnya atau sungkan atau enggak. Tapi di sini kembali lagi kalau saya di sekolahan rasa sungkan itu sudah saya hilangkan Pak. Kalau memang saya sudah ditunjuk kepala sekolah, mestinya saya harus tegas. Kalau memang orangnya kurang tepat, berarti saya biasanya mengingatkan. Tapi kadang ya masih ada perasaan sungkan itu seperti itu. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Dan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal ya ibaratkan mungkin sehari atau dua hari sekali itu saya
diskusi atau bicara-bicara dengan teman-teman gitu loh. Maksudnya misalkan teman guru matematika misalkan mungkin ada permasalahan bu tadi ngajarnya gimana, tidak spontan tapi mungkin dia punya masalah di kelas atau mungkin ada masalah apa gitu. Jadi tidak secara struktur saya jadwalkan, tapi sebenarnya setiap hari atau 2 hari sekali itu saya tanya pada rekan. Nah mungkin ada permasalahan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan gitu, tapi saya secara santai nggih Bu. Iya Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? sama KTU sama Kak Jun. Kemudian kalau misalkan permasalahannya kok masih belum teratasi atau kita karena namanya sekolah swasta itu yayasan, berarti saya punya yayasan, berarti saya juga harus diskusi dengan yayasan. Kalau misalkan permasalahannya itu bisa saya atasi dengan pimpinan sekolah saja, berarti hanya pimpinan. Kalau butuh dengan yayasan, berarti kita juga diskusi bareng-bareng ke yayasan. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika agar bisa menjadi pembelajaran buat saya Ibu? Dan lain sebagainya itu berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapinya dengan penuh kedewasaan, mungkin itu kita bisa identifikasi bagaimana ini kita butuh diskusi ataukah kita harus bisa meniru langsung atau tidaknya itu tergantung kedewasaan kita. Nah, saran saya kalau kita menjadi pemimpin harus jadi pemimpin yang bijak, yang tidak hanya berpihak, ibaratkan tidak hanya mendengar dari satu informasi, tapi kita mencoba untuk secara bijak bagaimana permasalahannya itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga tidak merugikan banyak orang. Iya, kalau bisa itu jangan sampai merugikan orang. Kita harus mampu memberikan keputusan secara bijaksana ya Bu. Nggih, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan mau sharing bersama saya. Terima kasih banyak. Terima kasih dan berkenan hadir, berkenan kita meet up bersama, sharing bersama. Semoga bisa memberikan tambahan pengalaman. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.